Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya kira kita semua dalam keadaan sehat pagi ini ya. Bertemu lagi dengan saya Reksi Bunga dalam program harian kita yakni Sarapan Rohani. Ya, Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, supaya apa yang kita lakukan, segala apapun yang kita lakukan, bisa menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama kita. Namun ada baiknya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami selalu mengucap syukur ya kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberikan nafas kehidupan untuk kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami seperti biasanya. Ya, walaupun pada saat ini segala aktivitas kami semakin dipersempit dikarenakan pandemi dan kondisi PPKM ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa juga karena sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Engkau berkati kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa lakukan dan kami bisa menyenangkan hati kami, hati sesama kami, dan terlebih lagi hati-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, ya, firman Tuhan kita bisa lihat pada puji dan janji kita. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-52. Berbunyi demikian, "Aku ingat akan hukuman-Mu yang ada sejak dahulu, maka terhiburlah hatiku ya Tuhan." Nah, yang kedua terambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ya, kita bisa tahu bersama banyak bagian dalam Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan betapa Tuhan sangat perhatian terhadap umatnya, terutama terhadap kita ya. Ya, salah satunya seperti yang diungkapkan Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ya, itu kita bisa baca kalau tidak salah itu kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama. Nah, kita bisa cetak tebal di situ atau garis bawahi, "Takkan kekurangan aku." Nah, itu berarti kita dipelihara oleh Tuhan. Daud dipelihara oleh Tuhan, tapi ia juga memenuhi, bukan hanya dipelihara oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan Daud dan ya keperluan kita juga. Nah, adapun bukti terbesar pemeliharaan dan perhatian dan kepedulian Allah kepada kita ya adalah pengorbanan melalui putranya yakni Yesus Kristus. Ya, kita bisa tahu sendiri di kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Begitu bunyinya kan. Nah, di sini yang diharapkan adalah tidak ada yang harus kita khawatirkan. Karena Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Itu
ditulis pada kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Kita bisa melihat burung-burung di udara saya Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang didandaninya dengan begitu indah. Ya, seperti lagu yang sering kita dengar. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, dan seterusnya. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Nah, kita bisa melihat, jangan pernah berpikir, di sini kita diharapkan jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ya, terkadang cara Tuhan menurut kita tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian jemaat. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib, tidak terselami oleh pikiran manusia atau logika manusia. Kita bisa melihat juga contoh Nabi Elia, dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di kitab 1 Raja-Raja, jika Bapak Ibu lupa, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Di situ Bapak Ibu bisa membaca tentang Nabi Elia ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat contoh lain. Adalah kita ambil contoh rusa dan tupai. Nah, kita bisa melihat bahwa tupai mengumpulkan semua makanannya sebelum musim dingin tiba. Sedangkan kita bisa melihat yang kebalikannya, rusa yang mereka santai-santai saja, tidak perlu bersiap-siap untuk musim dingin. Karena ketika musim dingin tiba, mereka akan makan apa saja yang di dekatnya. Nah, kita bisa melihat perbandingan antara rusa dan tupai ini menggambarkan cara Allah memelihara kita. Dia memampukan kita untuk bekerja dan menabung untuk masa depan. Dan Dia menyediakan kebutuhan kita saat persediaan kita telah menjadi langka begitu. Terutama kita bisa melihat kondisi kita pada situasi pandemi ini. Segala sesuatu menjadi sulit, tapi percayalah, Tuhan pasti membantu kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita bisa melihat contoh yang dekat dengan kita. Gereja sudah membuat beberapa program untuk kita semua, yakni untuk membantu perekonomian di jemaat kita, di lingkungan jemaat kita. Dan satu lagi program yang kita bisa lihat, yaitu program lumbung beras. Di situ kita bisa melihat bahwa kasih dari sesama kita, walaupun sama-sama dalam musim pandemi, musim paceklik lah bisa dibilang. Kita bisa melihat sama-sama, walaupun dalam keadaan sama-sama susah, kita bisa melihat bahwa Tuhan masih mengasihi kita melalui tangan-tangan. Kita tahu cara Tuhan itu unik, Bapak Ibu sekalian jemaat. Cara lain Allah memelihara umatnya adalah dengan memerintahkan mereka yang berkelimpahan untuk berbagi dengan mereka yang kekurangan. Nah, itu yang saya ingin nyatakan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat demikianlah amanat Alkitab tentang persediaan hidup kita. Ada tertulis dalam Alkitab, kalau tidak salah, kalimatnya demikian: bekerjalah selagi kita bisa, tabunglah yang bisa kita simpan, dan berbagilah apa yang bisa kita bagikan, dan percayalah Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Yang diharapkan dari kata-kata tersebut ialah sekalipun di masa pandemi ini kita dalam kondisi sulit, kita bisa berbagi kepada sahabat kita, terhadap sesama kita. Kita tidak akan kekurangan, Bapak Ibu, karena Tuhan telah menyediakan berkat dari masing-masing untuk kita. Berkat masing-masing untuk kita itu telah disediakan oleh Tuhan. Namun kembali lagi, caranya Tuhan itu sangat unik untuk kita. Nah, kadangkala kita tidak setia. Di sini yang perlu kita renungkan bersama. Kadangkala kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Ia tetap mengasihi kita, dan kasihnya kepada kita bukan kasih musiman lah.
Tetapi kasih-Nya Tuhan itu bersifat kekal dan selama-lamanya. Tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, demikianlah firman yang bisa saya sampaikan, bahan renungan yang bisa saya sampaikan untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, karena kasih setiamu kami bisa membaca dan mendengar firman-Mu tadi. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kami agar kami bisa mengerti dan menggunakan firman-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami bergereja maupun dalam kehidupan kami di masyarakat ataupun lingkungan pekerjaan kami. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Tolong Kau sertai kami, supaya kami bisa tetap dijaga kesehatan kami, terutama karena kami tahu sekarang dalam kondisi saat ini, di era pandemi ini Tuhan, ya kesehatan bisa harganya menjadi sangat mahal. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat baik bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, maupun bagi saudara-saudara kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, terima kasih telah mendengarkan firman kita, sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Ya, yang diharapkan pastinya kita menjadi berkat bagi sesama kan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan saya, mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.